Kemudian saya tekan button save. Nah, apabila sudah, seperti biasa, kita membuka tag HTML terlebih dahulu. Dan saya tutup tag HTML. Kemudian saya buka tag head dan saya tutup tag head. Saya buka tag body dan saya tutup tag body seperti ini. Nah, untuk penulisan JavaScript dalam HTML, kita dapat menggunakan tag script. Ya, jadi saya langsung saja menuliskan, buka tag script. Type sama dengan petik dua kali, kita menuliskan tag /javascript seperti ini. Kemudian saya tutup tag script di atas. Apabila sudah, untuk chapter JavaScript, untuk selection di dalam JavaScript ini terdapat if, kemudian if else, dan if else if seperti ini. Kedua adalah switch, dan yang ketiga adalah ternary operator. Yang pertama kali akan saya ajarkan adalah tentang if. Untuk penggunaan if di dalam JavaScript, saya dapat menuliskan if buka kurung, conditionnya apa, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di antara buka kurung dan tutup kurung kurawal ini, kita menuliskan statement apabila condition bernilai true. Oke, jadi di antara buka kurung dan tutup kurung kurawal ini apabila statement bernilai true. Nah, untuk penggunaan else sendiri, else digunakan untuk membuat statement atau action lain apabila condition bernilai false. Untuk penggunaan else sendiri, setelah if ini saya tinggal menambahkan else, buka kurung tutup kurung kurawal. Nah, maka di antara buka kurung tutup kurawal yang kedua ini saya menuliskan statement apabila condition bernilai false seperti ini. Dan yang terakhir untuk else if digunakan apabila kondisi yang di atas bernilai false dan kita masih memiliki kondisi lainnya. Nah, maka saya dapat menambahkan seperti ini. Else if condition kedua buka kurung tutup kurung kurawal. Nah, ini adalah statement apabila condition false dan condition 2 bernilai true. Nah, sedangkan else di sini berubah menjadi state apabila condition bernilai false dan condition 2 bernilai false. Nah, mungkin kita langsung saja mencoba untuk if, else if, dan else ini. Saya hapus ini. Misalnya saya punya suatu variabel A yang bernilai 0. Kemudian saya ingin mencek apakah variabel A tersebut benar 0. Nah, untuk menceknya saya dapat menuliskan dengan if, buka kurung. Nah, untuk kondisinya adalah saya membandingkan A dengan 0. Apabila dia sama atau bernilai true, maka dia akan menampilkan A adalah 0. Oleh karena itu saya butuh menggunakan operator perbandingan. Nah, saya tinggal A sama dengan 0. Saya tinggal menuliskan document.write A adalah 0. Saya tambahkan tag BR seperti ini. Oke, apabila saya save, saya jalankan di browser dengan pilih Run, Launch in Firefox. Maka hasilnya adalah A adalah 0. Tetapi apabila variabel A di Notepad++ nya kita ganti menjadi 1, kemudian saya save, saya buka browser, saya F5, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa karena kondisi tersebut bernilai false. Nah, apabila kalian ingin melakukan statement lain di sini, apabila kondisi yang di atas false, kita perlu menambahkan else setelah if-nya. Kita perlu menambahkan else, kita tinggal tulis else, buka kurung tutup kurung kurawal. Oke, di sini adalah kita misal menuliskan document.write A bukan 0 seperti ini. Saya save, saya buka browser, saya refresh. Maka yang tampil adalah A bukan 0. Saya balik lagi buka Notepad++ nya. Nah, ini saya tambahkan tag BR agar dapat new line. Kondisi selanjutnya untuk else if, misalnya apabila A bukan 0, saya ingin mencek
apakah A tersebut bilangan ganjil atau genap. Nah, untuk bilangan ganjil atau genap, kita dapat menggunakan sisa bagi. Oke, kondisi akan bilangan ganjil apabila sisa bagi A dengan 2 bernilai 1. Nah, sedangkan kondisi akan bernilai genap apabila sisa bagi A dengan 2 bernilai 0. Nah, oleh karena itu sebelum else-nya saya hapus saja biar tidak bingung. Saya tinggal menambahkan else if. Untuk sisa bagi, simbol yang kita gunakan adalah persen atau yang biasa kita sebut dengan modulus. Maka A modulus 2 sama dengan 1, maksudnya adalah apabila sisa bagi dari A dengan 2 adalah 1, maka kita akan menampilkan A adalah ganjil. Saya tinggal menuliskan document.write A adalah bilangan ganjil. Saya tambahkan tag BR. Nah, apabila sudah, selain itu, kalau ada kata selain itu, saya dapat menggunakan else tanpa perlu ada kondisi apapun lagi. Else document.write A adalah bilangan genap. Saya tambahkan tag BR. Saya save. Saya buka browser, saya F5, maka yang tampil adalah A adalah bilangan ganjil. Nah, mungkin logikanya seperti ini saya jelaskan. Saya memiliki A bernilai 1. Maka di dalam if ini dia akan mencek apakah A bernilai 0, maka dia akan membalikan nilai false dan dia tidak akan menjalankan statement yang ada di dalam sini. Dia langsung turun ke bawah. Dia akan mencek apakah A sisa bagi dengan 2 adalah 1. Ya, betul. Sisa bagi A dengan 2 adalah 1. Maka dia akan menampilkan A adalah bilangan ganjil. Dan statement di bawahnya tidak akan dijalankan kembali. Seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk if-nya. Selanjutnya akan saya ajarkan adalah tentang switch. Nah, untuk switch sendiri dapat digunakan atau dituliskan dalam JavaScript seperti ini. Switch. Kemudian misalnya N yang saya switch. N itu adalah apa yang ingin kalian switch. Kemudian case 1.2. Di sini kalian tuliskan adalah statement apabila N bernilai 1. Kemudian case 2, kalian menuliskan statement apabila N bernilai 2. Dan yang terakhir, untuk switch sendiri memiliki yang namanya default. Default di sini sama gunanya dengan else pada if. Ibaratnya adalah lainnya. Saya menuliskan di sini adalah statement apabila N bukan 1 dan 2. Seperti ini. Nah, oleh karena itu saya langsung saja mencontohkan switch. Switch ini saya hapus. Misalnya saya punya suatu variabel B sama dengan 2. Nah, misalnya saya ingin men-switch variabel B dengan switch B. Kemudian di sini ya kalian tinggal menuliskan case 1. Saya tampilkan apabila B sama dengan 1, saya tuliskan document.write B adalah 1. Saya tambahkan tag BR. Apabila B2, case 2, document.write B adalah 2. Saya tambahkan tag BR, titik koma. Yang terakhir default titik 2 document.write B bukan 1 dan 2. Saya tambahkan tag BR. Seperti ini. Saya save. Saya buka browser, saya F5. Nah, yang harusnya tampil hanyalah B adalah 2. Tetapi di sini B bukan 1 dan 2 ikut tampil. Nah, kita lihat di notepad plus-plusnya. Untuk switch, untuk penggunaan switch, kalian perlu menambahkan break di setiap pemisah antara suatu statement dengan statement lainnya. Oleh karena itu, apabila untuk case 1 sudah selesai statementnya, kita perlu menambahkan break. Begitu pula dengan case 2 dan seterusnya. Saya menambahkan break.
Nah, untuk statement yang terakhir, penggunaan break adalah opsional. Kita bisa menggunakannya, bisa tidak. Tapi biar aman, saya menggunakan break pula. Saya tinggal tekan break. Saya save, saya buka browser, saya F5. Maka yang hanya tampil adalah B adalah 2. Seperti ini. Nah, mungkin sekian untuk switch-nya. Saya akan lanjut mengenai ternary operator. Saya pakai Notepad++. Nah, ternary operator adalah kependekan dari if. Nah, ternary operator dapat digunakan seperti ini. Saya buka kurung. Condition-nya apa? Kemudian tanda tanya. Setelah tanda tanya, saya menuliskan statement true-nya, di mana statement true ini akan dijalankan apabila kondisi tersebut bernilai true. Nah, di sini saya tulis statement true, sedangkan untuk kondisi bernilai false, saya tinggal menuliskan titik 2. Kemudian saya tuliskan statement false-nya apa setelah titik 2. Kemudian saya titik koma. Maka ini adalah ternary operator dalam JavaScript. Oke, maka ini saya hapus. Misalnya saya ingin mencek variabel B ganjil atau genap seperti pada variabel A, tapi dengan ternary operator. Nah, cara penggunaannya, misalnya saya tampung hasil dari ternary operator di variabel result seperti ini. Variabel result sama dengan kondisinya adalah B modulus 2 sama dengan 1. Saya tanda tanya, maka dia variabel result akan bernilai bilangan ganjil. Seperti ini. Tetapi apabila dia false, maka akan bernilai bilangan genap. Nah, apabila sudah, saya akan menampilkan value dari si variabel result dengan document.write result seperti ini. Kemudian saya save, saya buka browser, saya F5. Maka hasilnya adalah bilangan genap karena B adalah 2. Sekarang saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya apabila kalian memiliki lebih dari satu kondisi dan ingin menggunakan ternary operator. Oke, oleh karena itu kita balik ke Notepad++-nya. Nah, misalnya di sini saya tampung hasilnya di result 2. Di sini saya ingin mencek apakah bilangan tersebut angka 1, angka 2, atau bukan 1 atau 2. Nah, maka pertama kali saya seperti biasa, saya mencek kondisinya adalah apakah angka tersebut bilangan 1. Saya tinggal tulis B sama dengan 1, tanda tanya. Oke, apabila dia benar angka 1, oke, maka isi dari result 2 adalah angka 1. Saya tinggal petik 2 kali, saya tuliskan di sini angka 1. Nah, selain itu apabila salah, saya akan mencek lagi kondisi keduanya. Apakah B bernilai 2? Maka saya buka lagi. B sama dengan 2. Saya tanda tanya. Oke, kalau benar B sama dengan angka 2, maka isi dari result 2 adalah angka 2 seperti ini. Selain itu saya tuliskan nilai dari result 2 adalah bukan 1 dan 2 seperti ini. Saya titik koma. Nah, sekarang saya tampilkan result 2. Saya tinggal document.write, buka kurung, petik 2 kali. Misalnya saya tambahkan tag BR untuk new line, baru saya tampilkan result 2 seperti ini. Saya save. Nah, saya buka browser, saya F5, maka yang tampil adalah B angka 2. Pada chapter 6 bagian kedua kali ini saya akan mengajarkan kalian mengenai looping di dalam JavaScript. Oleh karena itu kita langsung saja memulai chapter 6 bagian kedua ini dengan membuka Notepad++-nya. Kalian pilih start, kemudian run. Kalian ketikkan Notepad++, kemudian kalian tinggal tekan enter. Nah, apabila window Notepad++-nya sudah kebuka, hal yang kita lakukan adalah men-save filenya terlebih dahulu dengan pilih file, save as. Misalnya saya save di drive D saya dengan nama looping.html. Oke, seperti ini. Apabila sudah, saya tinggal klik button save. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai JavaScript-nya, kita membuka dulu tag HTML. Kemudian kita tutup tag HTML. Kita buka tag head dan kita tutup tag head. Kita buka tag body dan kita tutup tag body seperti ini. Nah, untuk menyisipkan JavaScript dalam HTML, maka kita menggunakan TypeScript.
Nah, misalnya tag script tersebut saya taruh di antara tag head dan tag body. Oleh karena itu saya langsung di sini script type sama dengan tag /java script seperti ini. Saya tutup, saya slash scriptnya. Nah, apabila sudah, untuk perulangan dalam JavaScript ini akan saya ajarkan kepada kalian adalah for, kemudian while, dan satu lagi adalah do while. Nah, oleh karena itu saya akan memulai yang pertama kali dengan for. Nah, untuk penulisan for di dalam JavaScript, kita dapat menggunakan seperti ini, for, kemudian buka kurung. For sendiri memiliki 3 parameter, yaitu parameter yang pertama adalah inisialisasi. Nah, saya kasih titik koma. Parameter yang kedua adalah kondisi. Dan parameter yang ketiga biasa diisi dengan increment atau decrement. Seperti ini. Kalian tinggal buka kurung, tutup kurung, kurawal. Di antara buka kurung dan tutup kurung kurawal, kalian dapat menuliskan statement yang ingin kalian lakukan secara berulang. Nah, seperti itu. Nah, apabila sudah, saya langsung contohkan saja untuk for di dalam JavaScript. Nah, misalnya saya kasih judul dengan seperti ini, document.write. Saya kasih judul dengan looping menggunakan for. Saya kasih tag br untuk pemisah. Nah, apabila sudah, saya langsung saja membuka for. Misalnya saya ingin menampilkan angka dari 1 sampai 5. Maka dari itu saya mempunyai variabel angka yang saya beri nilai awal 1. Karena saya ingin menampilkan angka dari 1 sampai 5, maka kondisinya adalah selama angka kurang dari 6. Karena 5 kurang dari 6. Nah, selain saya menuliskan angka kurang dari 6, saya dapat pula menuliskan seperti ini, selama angka kurang dari sama dengan 5. Oke, selama angka kurang dari 5 atau sama dengan angka sama dengan 5. Ini bisa saja. Saya langsung saja titik koma. Oke, kemudian karena saya nilai awalnya 1, saya ingin menampilkan sebanyak 5. Nah, maka saya melakukan increment karena dari 1 ke 5 merupakan penambahan. Oke, saya tinggal melakukan seperti ini, angka plus, kemudian saya tutup. Saya buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, karena saya ingin menampilkan variabel angka, saya jadi langsung menuliskan document.write angka plus br tutup kurung titik koma sebagai statementnya. Oke, seperti ini. Ini saya save, saya coba jalankan di browser dengan pilih run, kemudian launch in Firefox. Nah, maka akan tampil angka dari 1 sampai 5 seperti ini. Nah, mungkin sekian untuk penggunaan for-nya. Selanjutnya saya akan mengajarkan kalian tentang while. Untuk penggunaan while sendiri di dalam JavaScript, oke, format awalnya adalah seperti ini, while buka kurung condition. Oke, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Di antara pembuka dan penutup kurung kurawal ini, saya menuliskan statement yang ingin saya ulang selama condition bernilai true. Seperti itu. Nah, misalnya saya langsung saja contohkan. Saya pisahkan terlebih dahulu, beri judul dengan document.write. Misalnya saya beri judul dengan looping menggunakan while. Seperti ini, saya titik 2. Saya tambahkan tag br. Oke, apabila sudah, saya dapat menuliskan seperti ini. Misalnya saya menampilkan angka dari 0 sebanyak 5 kali. Oke, angka dari 0 sebanyak 5 kali. Oke, saya tinggal menuliskan, misalnya saya memiliki variabel b yang saya inisialisasi nilai awalnya adalah 0. Nah, kemudian saya tinggal menuliskan while. Oke, karena saya ingin menampilkan angka sebanyak 5 kali adalah tinggal selama b kurang dari 5. Oke, kemudian saya akan menampilkan variabel b dengan document.write si variabel b. Saya tambahkan dengan spasi br seperti ini. Saya tutup, saya titik koma. Oke, saya save. Apabila saya buka browser dan saya F5, maka browser tersebut akan merefresh secara terus-menerus. Kenapa browser tersebut akan merefresh secara terus-menerus? Karena kita akan melakukan looping forever. Nih, kenapa bisa terjadi looping forever? Saya memiliki suatu variabel b yang saya inisialisasi memiliki nilai awal 0. Oke, saya cek apakah
apakah 0 bernilai kurang dari 5? Ya benar, 0 kurang dari 5, maka dia akan menjalankan statement menampilkan variabel B. Dan selanjutnya saya balik lagi, apakah 0 kurang dari 5? Dan seterusnya, maka dia tidak akan habis melakukan statement menampilkan variabel B tersebut. Oleh karena itu, browsernya kalian klik kanan saja. Oke, kemudian kalian pilih close. Kalian pilih and now. Nah, apabila sudah, di Notepad++- nya kalian perlu menambahkan increment, seperti halnya yang saya lakukan di dalam for. Saya menambahkan increment. Nah, bedanya for dengan while. Di dalam while, incrementnya itu kita taruh di dalam statementnya. Jadi di sini saya tinggal menambahkan B++ titik koma. Saya save, saya pilih run, saya buka di browser dengan launch in Firefox. Nah, maka di sini akan menampilkan looping menggunakan while dengan 0, 1, 2, 3, dan 4 sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti ini. Nah, apabila sudah, saya balik lagi ke Notepad++ nya. Dan yang terakhir yang akan saya ajarkan adalah do while. Nah, untuk menggunakan do while sama seperti while. Perbedaannya hanyalah kalian do, kemudian kalian menuliskan statementnya terlebih dahulu. Oke. Setelah tutup kurung kurawal, kalian menuliskan while, kondisinya apa, seperti ini. Nah, oleh karena itu langsung saja saya contohkan. Nah, misalnya saya kasih pemisah dengan document.write. Nah, misalnya di sini saya tulis dengan looping menggunakan do while. Oke, saya klik 2. Saya buka tag BR. Seperti ini. Nah, misalnya saya ingin melakukan hal yang sama dengan while. Di sini saya memiliki variabel C. Saya inisiasi dengan nilai 0. Oke. Saya ingin menampilkan variabel C sebanyak 5 kali. Oke, 5 kali yang secara saya increment ya. Misalnya 0, 1, 2 dan seterusnya sebanyak 5 kali. Saya tinggal menuliskan do. Saya tuliskan statementnya seperti yang di dalam while dengan document.write C plus. Oke, saya tambahkan tag BR, saya tutup titik koma, kemudian saya tambahkan increment si variabel C. Saya tinggal tulis while. Oke, karena menuliskan sebanyak 5 kali, kondisinya sama dengan si yang ada di dalam while. C kurang dari 5. Saya save, saya buka browser, saya F5. Nah, maka akan menampilkan looping menggunakan do while 0 sampai 4. Nah, hasilnya bisa kalian lihat sama seperti while. Nah, terus perbedaan antara while dan while itu apa? Oke, kita bisa menjelaskan seperti ini. Saya balik ke Notepad++ nya terlebih dahulu. Nah, untuk while, untuk while sendiri, pertama kali kita otomatis akan mencek kondisinya terlebih dahulu. Apakah kondisi tersebut bernilai true atau false? Apabila dia bernilai true, maka dia akan menjalankan statement yang ada di dalamnya. Tetapi apabila dia bernilai false, maka dia tidak akan menjalankan statementnya. Nah, berbeda dengan do while. Do while ini akan menjalankan statement minimal sebanyak 1 kali. Oke, akan menjalankan statement sebanyak 1 kali. Itu minimalnya. Nah, kenapa? Karena misalnya saya punya variabel C sama dengan 0. Do, dia menjalankan statementnya dulu, menampilkan angka 0. Nah, baru dia akan mencek apakah kondisi tersebut benar. Nah, misalnya saya ganti variabel B-nya dengan angka 5 dan variabel C-nya dengan angka 5 seperti ini. Secara logika, untuk penggunaan while, 5 kurang dari 5 bernilai false, maka dia tidak akan menjalankan statement menampilkan variabel B. Nah, sedangkan untuk do while, nah di sini misalkan variabel C sama dengan 5. Do, dia akan menjalankan statementnya 1 kali terlebih dahulu, baru dia akan mencek. Oke, C plus C menjadi 6 dan dia akan mencek 6 kurang dari 5, maka false, maka dia akan berhenti sampai menampilkan angka 5 seperti itu. Saya save, saya buka browser, saya F5. Nah, di sini akan terlihat si while tidak akan menampilkan statement apapun, sedangkan si do while akan menampilkan statement minimal 1 kali. Seperti ini. Nah, mungkin sekian untuk materi looping di dalam JavaScript pada chapter 6 kali ini. Nah, semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian. Selamat mencoba dan terima kasih.